3. Halo. Halo. Selamat Ketemu sore. lagi kita. Selamat sore. Tetap semangat dong. Salam sejahtera bagi kita semua. Betul. Semoga kita semua dan keluarga selalu sehat. Benar ya, Bro, ya? Amin. Amin. Jaga Sehat. tetap kesehatan. Sehat itu yang paling utama. Ya, tuh. Itu modal utama. Soalnya. Oh iya, Kyonghi dulu dong. Oh, Jogi. Iya, mumpung baju merah kan. Pink sih. Soalnya sehat itu yang utama, bro. Setuju. Kalau udah sehat, semuanya mengikuti, semua kenikmatan, semua berkat mengikuti. Kalau kita sehat, itu kerja enak, ya kan? Nyari uang, nyari kangtau, nyari cuan, enak, dapat berkat, bisa dinikmati. Mau belanja atau mau makan enak makan, happy, imun naik. Tuh, gitu kan? Ya kan? Betul. Semuanya berujung dari sehat. Betul. Kalau nggak sehat, apa aja bisa bikin marah. Gitu. Iya. Oke. Gampang emosi jadi. Iya, jadi hari ini kita mau bicara tentang Kita mau bicara tentang drakor. drama Korea. Drama Korea. Drama Korea. Ngomong-ngomong, yang ngeracunin gua nonton drakor itu sepupu gua. Namanya Siapa ya? Timotius Christian. Bentar, itu gue dong. Yes. You right. Tapi enggak. You Enggak right. 100% itu, bro. You right. I'm left. Jadi Enggak 100% gue soalnya. Gini, image gua tentang drakor sebelumnya. Drakor, drama Korea. Aduh, cewek banget itu mah. Ibu-ibu itu cewek. Enggak banget lah, gitu kan. Terus tapi di mana-mana orang bicarain drakor gitu kan ya. Semua yang gue kenal ngomongin drakor. Evi juga ngomongin drakor. Si Josh juga drakor. Betok dulu drakor ya. Iya. Cuman dia tahu lah kalau ngomong ini dia tahu, ngomong ini dia tahu gitu. Gua nggak akan mau nonton drakor karena apa? Panjang, serian, gue nggak suka. Gue sukanya yang 2 jam selesai. Oh. Iya kan? Iya kan 2 jam selesai. Sekali putus berarti ya. Terus. Nah, itu nanti ada lanjutannya tuh. Kenapa kok ternyata kok gue akhirnya lebih suka, ternyata kok gue jadi suka serian. Nanti ya. Nanti. Apa sekarang? Siap. Nanti dulu. Mumpung inget ya. Ternyata yang gue awalnya nontonnya film yang 2 jam 3 jam selesai. Begitu gue nonton serian, diawali dengan drakor judulnya Live ya, tentang polisi Korea Selatan, kehidupan mereka. Terus kemudian gue nonton Landing Crash on You. Habis itu gue tiba-tiba tertarik nonton serial dari Marvel. Marvel tuh ada beberapa yang gue tonton. Arrow tuh gue udah sampai selesai. 9 season kalau nggak salah. Semuanya lu tonton? Udah habis. Iya, lu udah tamat. Bagus. Atau masih ada lagi? Bagus, udah. Tamat. Terus abis dari situ gue abis Arrow gue masuk ke Iron Fist. Iron Fist nggak terlalu panjang, 2 season doang. Habis. Dari Iron Fist gue nonton yang satu lagi serian yang mereka bertemu semua. Ada Iron Fist, ada Arrow, ada Daredevil, ada Sarah Jones, satu lagi yang orang hitam kuat itu, kuat. Yes, enak ya kalau ngomong nyambung gitu ya. Enak gitu. Jadi setiap lupa ingetin gitu. Nah, itu tipsnya kalau kalian mau podcast, carilah partner yang apa namanya? Connect. Tiap kita lupa, dia ingat. Nah, lu lupa, gue belum tentu ingat.
Yang penting gue lupa, lu Iya. ingat. Itu. Gue suka banget nih. Awal yang bagus, yang tadinya gue jujur nih, gue tadi barusan tidur gitu kan. Aduh, podcast drakor. Tapi jalan lah. Pokoknya penting kan kita berkarya, betul? Betul. Dari rumah kita berkarya gitu. Ini kan sebuah karya ya. Kita memproduksi sebuah podcast. Sampai abis itu gue lanjut ke Daredevil. Daredevil itu gue belum selesai. Tinggal 2 episode lagi. Belum lanjutin lagi gitu. Nah, ternyata setelah nonton serian itu lebih bagus, lebih detail ceritanya, lebih dalam, lebih deep. Ceritanya detail, semuanya diceritakan, setiap karakternya itu dalam, diceritakan oleh direkturnya. Beda sama film yang cuma 3 jam. 3 jam itu dipadetin. Nggak jelas apa gimana ya? Nggak sedetail itu tuh. Jadi karakternya tuh kalau serian tuh karakter tuh bisa benar-benar sampai timbulnya tuh jadi ini karakter ini gue suka. Dari karakter ini ada nilai positif yang bisa gue pelajarin. Nah, kalau di film yang 3 jam itu nggak sampai nancepnya nggak sampai segitu karakternya. Itu yang gue rasakan enaknya nonton serian. Cuman seperti yang lu bilang, Ces. Apa tadi? Euforia. Ada euforianya itu. Euforia itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa ya? Efek kesenangan. Efek seneng. Efek senengnya itu ternyata kalau kita tidak pandai-pandai mengelola prioritas dalam mengatur waktu, itu bisa, kalau orang Jawa bilang, Jawa bilang bablas karena nyantol. Tidur sampai jam 3, akhirnya besok pagi bangunnya nggak fresh, akhirnya ganggu kerjaan. Itu yang nggak boleh. Gitu. Nah, justru jujur sekarang ini gue takut untuk mulai nonton lagi. Takut gue bablas lagi gitu. Apaan tuh, bro? Jadi bukan endorse ya, tapi ya gue pasang aja. Kayak uang tuh. Biar enak kaki hidup. Oh, iya, oke. Ya. Semrewing ya. Dingin-dingin, pedas gitu ya. Ya, min gitu lah. Min gitu. Cuman kadang balik ke topik tadi ya. Kadang ada juga film-film lepasan yang mungkin cuma 2 jam, 3 jam, tapi kita bisa tuh bro dapetin karakter mainnya. Betul. Ada contohnya nggak? Misalnya, contohnya ya kembali lagi Marvel. Oke. Karena banyak kan. Gue jujur gue Marvel pernah nggak ya gue Marvel? Gue lupa malah. Gue lupa. Ada nggak film Marvel yang gue nonton, yang film yang serian lepasan? Gue justru lupa Marvel ada nggak yang gue pernah nonton gitu. Gue tadinya gue juga nggak tertarik sama Marvel. Gue nggak tertarik. Gue tertariknya tau nggak gara-gara apa? Oh ya, lalu dulu deh. Contohnya apa? Film apa? Ya, karena Marvel pun banyak tuh. Iya. Ada Iron Man sendiri, ada berapa banyak, 3 atau 4 tuh. Ada Captain America sendiri, Hulk sendiri. Mungkin yang nama-nama besar yang kita ingat itu ya, bentar lagi Black Widow akan rilis juga katanya kan. Di situ kan seakan-akan kita jadi kayak dikasih kesempatan untuk tahu si ini gimana, si ini gimana, si ini gimana. Betul. Terus tiba-tiba dicampurin Marvel Infinity War. Ketemu semua. Terus yang terakhir apa? Endgame yang ada Thanos. Ketemu semua, ada Black Panther segala macam. Kita jadi bermain kan di kepala kan. Ini karakter ini karakternya kayak gini. Mereka ketemu, ternyata mereka bisa konflik karena ini. Tapi mereka juga cocok karena ini. Nah, betul. Itu pinter-pinter. Iya. Jadi kalau gue belum nonton yang tadi itu yang lu sebut tadi, gue belum nonton. Cuman gue nontonnya yang Defender kalau nggak salah. Defender. Serian juga Defender. Nah, itu di situ yang tadi Luke Cage, Sarah Jones,
Arrow, Daredevil, ketemu Defender buat merangin itu Hand. Oh gitu. Hand. Nah, yang gue tarik kesimpulan kalau pas nonton karakternya dikumpulin itu ternyata nggak semua kalau orang jago dikumpulin langsung work gitu loh. Nggak langsung. Pertamanya nggak langsung loh. Pertamanya ada yang nolak, ada yang mau, ada yang berantem, ada yang satu diikat. Adaptasi. Baru sampai akhirnya mereka benar-benar ketemu selanya terus kompak maju bareng gitu kan. Nah, dari yang tadi gue sebutin lo ada nonton nggak karakter tadi? Enggak. Luke Cage. Tapi lo tahu Luke Cage gitu ya? Luke Cage itu tahu ya? Gue sempat yang orang hitam gitu. Orang hitam disuntik jadi kuat itu loh. Jadi dulu kan si Luke Cage itu ada di Marvel yang mana gue lupa sampai yang si itu tuh yang istrinya Captain America tuh Agent Carter. Agent Carter sempat nonton sedikit. Ada di Agent Carter bukan ya? Gue lupa. Apa ada di Shield ya? Shield nonton nggak lo Shield? Enggak. Oh, kalau Shield gue dulu ngikutin tuh sampai season 4 ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak gue lanjutin karena lama-lama boring gitu ya. Akhirnya gue tinggal gitu. Kalau saya Luke Cage ada di situ sih. Cuman saking banyaknya karakter Marvel dibikin seri, gue jadi kok males saya ngikutin ya banyak banget. Iya. Bro, bentar ya. Ya. Bro. Wih, kenapa tuh? Ada apa itu dengan topi? Topi aja lah, biar lebih kelihatan muda gitu. Lo masih muda, bro. Buat nutupin ini. By the way, kita lagi ngomongin drakor, kenapa jadi Marvel ya, bro ya? Ya, berarti mungkin diperluas nggak cuma drakor, tapi serian. Nonton serian gitu kali ya? Soalnya, ya, boleh. Tapi ya udah, lu mau balik ke drakor, oke. Drakor dulu deh. Kalau drakor itu menurut gue secara mengulik drama tuh lebih lebih asik. Ya. Mendramatisir tuh. Oh iya betul. Kalau Hollywood tuh nggak drama. Misalnya contoh nih, kejadian yang sama. Si orang tuanya si tokoh meninggal di drakor. Yang satu lagi meninggal juga. Itu nggak dibikin dramatisir kalau di Hollywood. Tapi kalau drama Korea, aransemen lagunya, apa tuh namanya tuh? Scoring gitu ya. Aransemen lagunya, terus dibikin lambat, close up gitu mukanya, terus detail-detail dari pengambilan ininya, lagunya, terutama lagunya, mereka kuat di lagunya ya. Itu nangis. Pertama berambang-berambang gitu ya, berambang. Apalagi kalau mirip sama kisah yang pernah kita alamin. Setuju. Misalnya itu meninggal, misalnya mamanya. Nah terus mirip, gue juga pernah ditinggal mama gue. Gue juga. Itu langsung ingat kan, langsung ingat, langsung kebayang, relate sama momennya, lagunya dramatisir gini, wah, jam 2 pagi sesenggukan gue. Terus lu sering nggak karena kejadian itu lu cari tuh lagunya judulnya apa? Enggak. Oh, kalau gue cari gitu. Oh iya. Kan? Iya, ada sekali doang. Sekali doang, yang live doang. Yang live tuh ada tuh lagu yang bikin gue terharu ya. Live ya, karena kita sama-sama nonton ya, kita bahas live dulu ya biar seru nih. Kan si live itu ceritanya apa sih gitu kan? Bagi yang nggak tahu, itu ceritanya tentang polisi akademi polisi
Kadet ya, oke. Ya. Jadi ada beberapa karakter situ, si cowok yang tinggi itu dia tadinya kerja di kayak Aqua gitu ya, bisnis minuman gitu. Gimana sih bro, angkat-angkat gitu kan, angkat-angkat tapi ternyata perusahaannya tuh jual saham atau gimana, ternyata tuh nipu ya kan? Ya. Oh kayak gitu. Terus kalau yang ceweknya itu ngelamar-ngelamar kerjaan, tapi dia banyak kecewa dengan interviewer. Terus akhirnya dia lihat lowongan masuk polisi, jadi polisi, gitu kan. Masuklah mereka di situ. Jadi ada yang si cowok tadi jangkung itu mukanya nafsuin, tapi baik. Terus si cewek ini lu bilang katanya cantik. Waktu pertama gue nggak lihat cantiknya. Iya. Gue cuma lihat ya soalnya kelihatan cantik. Cewek biasa gitu pokoknya, cewek biasa pada umumnya gitu lah. Terus tapi kelihatan alami gitu ya, nggak ngebosenin ya. Terus ada lagi yang muda juga yang tomboy itu, cewek yang tomboy. Oh, yang rambutnya pendek banget. Bertiga kan, mereka bertiga kan? Iya. Bertiga mereka masuk. Wah, dari yang tadinya berharap bisa dapat gaji tinggi, waktu pas digembleng aja, pas pelatihan aja udah banyak awalnya mereka sakit hati, nggak suka sama perlakuannya si kapten siapa namanya tuh? Hah? Kapten siapa? Kapten siapa? Oh kan namanya. Kapten iya. Lu ngomongnya kenapa lu? Gue pikir gitu kan. Kapten awalnya juga lupa nama Kapten siapa. Iya. Kapten Tapi gue buka di sini. Nah, biar ingat ya, bener juga lu nggak ngomong dari tadi ya kan. Itu apa? Karakter atau apa? Nggak, Google aja live drama. Jadi buat teman-teman ini drama Korea tahun 2018 tentang kadet-kadet polisi yang baru lulus dari Akpol ya kalau salah mereka yakin ya. Iya. Terus mereka ada di satu apa sih sebetulnya polsek atau apa ya? Ya divisi lalu lintas divisi lalu lintas ya? Nggak melulu lalu lintas sih, divisi ada sebutannya, mereka sebut kok, ada kok. Ini gitu. Di sini tuh pokoknya paling nggak enak, paling melayani tuh harus banyak kejadian, harus pelayanan banget, ngurusin muntah orang. Ya kan, polisi lagi muntahin. Dimuntahin. Pokoknya paling banyak kejadian deh. Ada sebutannya tuh, mereka nyebut tuh. Oh. Apa gitu, dia bilang gitu, divisi apa gitu. Ya. Dan ini sebenarnya tentang mentor dan mentee ya. Iya. Ya kan, Mentornya adalah polisi udah senior di polsek itu, mentinya mereka yang baru lulus di pairing gitu. Mentinya yang 3 itu terus di pairing ya kan, ini kok di sini adanya nama pemerannya bukan nama ininya, bukan nama karakternya ya. Yang pokoknya yang cowok jangkung tadi dipasanginnya sama Kapten O. Ya. Marah-marahin terus ya kan. Waduh, serba salah si jangkung itu, serba salah mulu, yang ngikutin prosedur salah, nggak ngikutin salah juga ya kan. Karena si Kapten O ini apa? Bikinin kopi salah. Kamu ngapain cari muka gitu kan. Pokoknya memang si Kapten O ini legend, ya kan, legend karena dia banyak memecahkan kasus, tapi dia juga punya kelemahan di emosional ya. Ya, jadi di situ dia kelemahannya kan, makanya keluarganya juga jadi agak kacau. Keluarnya juga agak kacau, istrinya, anak. Fisik sampai situ gitu kalau cakep. Situ, dipasangin sama si itu Kapten O. Waduh. Nah, di awal pas lagi di akademi Akpolnya itu, si Kapten O itu nindes banget, ya kan? Semena-mena banget terkesannya. Terkesannya bagi yang muda-muda ini angker gitu. Angker, galak, kejam, nggak punya hati. Matematika lah zaman SD. Pokoknya kan ada ngumpul nilai gitu kalau nanti
bisa minusnya sampai segini, ditendang gitu kan. Nah mereka bertiga ini ngelihat nggak punya hati gitu, ini orang masa sampai segitunya gitu. Awalnya gitu, image-nya tuh gitu tentang si ini. Ketemu di situ ya kan. Iya. Di stasiun polisi itu karena gara-gara dia habis diturunin. Si Kapten O habis diturunin. Ya, betul. Habis diturunin dia gara-gara wah ini Kapten O juga kesian juga. Gara-gara dia tuh mecahin kasus. Habis mecahin kasus besar tapi nggak dibahas gembar-gembor, nggak diceritakan prestasinya. Pulang dari mecahin kasus berdua sama rekannya ke minimarket beli bir sama kopi. Birnya itu baru diteguk dikit sama partnernya, kita masih tugas. Dia nurut, minum kopi. Tapi itu udah terlanjur dibuka. Di tengah jalan pulang, ada orang bunuh diri. Masuk ke laut. Jiwa kepahlawanannya ya kali ya, atau jiwa melayaninya itu memang tinggi si Kapten O. Jiwa melayaninya tinggi dia. Dia tuh benar-benar mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Si partnernya udah bilang, udah mendingan kita kontak aja, tunggu bantuan datang. Ya, betul. Dia bilang, enggak, buru nanti mati kan. Akhirnya dia nyelamatin. Di situ gue sebel banget. Kenapa partnernya pakai ikut nyemplung? Tapi itu di situ digambarkan karena si partnernya itu mereka berdua itu memang saking ikatan apa namanya? Brotherhood-nya tinggi banget. Ngelihat partnernya nggak nongol, nggak muncul-muncul, si partnernya nyemplung juga. Padahal si partnernya mungkin nggak sejago berenang, si Kapten O. Si Kapten O berhasil ngelamatin korban, dibantu. Korbannya hidup ya akhirnya. Hidup malahan, udah bantu gini. Nah, terus ditunjukin ada ambulans datang bantuan. Dia ngeliat ke kamera pending ke mobil, partnernya nggak ada. Dia mulai udah mikir enggak tuh, udah worry tuh, tapi tetap dia iniin. Nggak lama digotong, udah nggak sadar. Tapi dia masih tetap nyelamatin yang ini kan, sampai sadar, terus dihandle sama tim medik, dia handle temennya mati. Itu sedih tuh, sedih banget. Sedih, antara sedih, mangkel, habis itu bersamaan sama istrinya bilang orang tua istrinya mati. Ya. Di situ aja dia masih saking gede brotherhood-nya, saking gede loyalitasnya sama kerjaan, sampai nggak ngerti itu orang tuanya sakit. Kan pas lagi tengah-tengah kasus itu istrinya bilang kan, ini kritis nih. Waduh, tapi saya lagi kasus. Kamu sendiri ya, gitu kan. Di situ istrinya kan merasa kayak alone. Ya, benar. Si istri merasa alone. Polisi gitu. Juga. Polisi juga masalahnya. Tapi nggak sampai segitunya kayaknya. Apa tuh? Itu namanya apa ya? Karena lebih sukses deh istrinya. Ya, betul. Karena ya lebih smart, lebih ini ya kan. Lebih bisa mengatur prioritas antara keluarga dengan pekerjaan. Nah, kalau yang laki itu memang ya gitu. Nah, si istri merasa kok gue kayak punya suami tapi kok gue berasa kayak sendiri. Udah deh, begitu meninggal ya kan dia ngomong sama si bapak mertuanya, pengen gue ceraiin. Ya. Nah, sampai di situ Oke, jadi mendingan kita bahas satu persatu karakternya aja. Ya. Jangan sampai gue terpancing nyeritain ininya. Jadinya kan kayak spoiler. Tapi kalau nyeritain karakter itu bisa bikin orang kepengen. Betul. Ya. Jadi ini gue akan nyeritain, kita berdua akan nyeritain Kapten O. Oke. Pertama, brotherhood-nya tinggi. Bukan karakter favorit gue di sini. Bukan apa? Bukan karakter favorit gue sih Kapten O ini. Kapten O jadi favorit gue. Tuh, bener. Jadi satu ya. Satu ya. Tapi gue takutnya gue terlalu panjang. Lu dulu. Karakter favorit itu siapa? Lu ceritain kenapa lu siapakah karakter favoritmu, Timotius, Christian, dan ceritakan kenapa. Oke.
Cuman satu hal gue salut sih sama lu inget sampai sedetail itu. Iya, gue detail. Gue nggak inget sampai sedetail itu. Mungkin karena gue juga nontonnya lebih fresh daripada lu udah lama mungkin. Kita nonton agak bareng kan waktu itu. Oke. Cuman mungkin karena ini kembali ke euforia lu tadi itu ya, sensasi nonton drakor yang secara serius tuh ikutin episode-nya, bener gak? Gue serius banget. Gue terlalu serius orangnya kayaknya. Mestinya gue harusnya terlalu serius pada kerja. Terlalu serius nyari kangtau harusnya. Ayo, lu siapa favoritnya? Kalau favorit gue tetap si cowok tinggi itu, Sangso. Siapa namanya? Sangso. Sangso. Tulisannya Sungso ya? Sang SANG SOO. Bacanya Sangso atau Sangsu? Gak tahu gue. Iya, Sangsu. SOO soalnya. Ya, Sangsu. Itu favorit lu. Itu favorit lu. Mukanya nafsuin, dangkung begitu. Ngejar cewek aja lama banget, tapi emang dia baik hati. Dan dia apa aja dikerjain, serabutan apa aja dikerjain. Oke, pertama dia apa aja dikerjain. Jadi itu penjelasan. Gigi, menurut gue gigi. Persistent, tenacious. Apa? Tenacious, gigi. Oke. Terus, lu ceritain dulu dong, biar pada contohnya pada apa gitu misalnya. Apa aja dikerjain tuh pas apa? Apa aja dikerjain tuh yang pas apa? Ya itu tadi lu bilang, ngangkutin air, terus dia disuruh apa aja dilakuin gitu kan. Iya, orangnya lucu banget, baik banget orang itu. Lu cari duit tuh apa aja dilakuin. Iya benar. Dia sama awalnya merasa nggak berhasil kayak si cewek ini kan, si Jung-oh gitu. Iya. Jung-oh. Oke, Jung-oh. Jadi kejadian itu mentok gitu kan. Si Sangsu juga rupanya sama kejadiannya kan, mirip lah ya, nggak sama. Mentok sana, mentok sini, sampai jadi masuk Apol dan jadi polisi ya kan. Dan digambarin si Jung-oh ini kan sebenarnya karakter yang ya dia lead karakter kan di situ kan. Siapa? Peran utama kan si Jung-oh, cewek ini. Iya. Yang lu bilang tadi kelihatan dia cakep gitu tuh. Ya, dia lead karakter, betul. Tapi kan karena di sini karakter utama, dia digambarin dia cantik dan bukan anak orang kaya seperti drakor. Iya. Mamanya kan itu, mamanya sales asuransi. Mamanya asuransi, terus mau buka kafe. Oke. Mamanya nafsu banget buat buka kafe. Iya. Si Sangso, selain apa aja dikerjain, gigi, iya bener. Gue udah kepikir tuh, di bagian apanya ada gigi udah kepikir. Terus dia juga ternyata gigi, karena jelas-jelas nggak suka, jelas-jelas Jung-oh itu nggak suka, sukanya sebagai teman, ibaratnya sebagai teman atau kakak gitu ya, sukanya ya. Tapi dia gigi gitu kan. Nih, sebelum sampai ke soal itu ya, satu lagi karakter Sangso gue tambahin. Dia walaupun kayak gitu-gitu, dia waktu dia ikut Apol terus ujian, dia sempat masuk ke kapel gitu, dia doa, begitu dapat pesan diterima, dia teriak, ya gitu. Itu gue lupa tuh. Itu sampai di kapelnya pada kaget. Oh iya. Iya kan, dia ya gitu kan. Terus semua pada kaget kan, terus aku diterima di Akpol. Terus orang Korea ternyata begitu ya, baik ya, orang Korea tuh, orang Korsel tuh, oke, selamat gitu ya. Ya, suportif ya. Suportif berarti orang Korea tuh, kita bisa bahas bahwa orang Korea Selatan suportif. Enggak gitu kan, misalnya pas ya nggak nyinyir dia pas aku diterima di Akpol gitu kan, nggak nyinyir gitu kan. Oh ya bagus kalau gitu pada gitu kan. Nah terus apa namanya, dia telepon kakaknya ya kan, diterima, tapi kakaknya ternyata pindah kota ya kan, pindah kota. Wah kamu ninggalin aku gini gitu. Nah terus pas di dalam Akpol aja itu masih belum suka tuh si Sangso, tapi udah mulai ngincer Sangso.
Ya, Soalnya pas malam-malam yang malam yang terakhir itu yang makan-makan itu yang ada minum-minum makan-makan itu yang mereka habis nolongin demo di kampus, terus pihak kampusnya itu ngasih makanan banyak, ya kan? Ya. Terus mereka di situ ngerayain, di situ mulai tuh si Jung Oh lagi sendirian di atas, Sangso mulai modus, ya kan? Ngasih es krim, ya kan? Dan ternyata di orang Korea Selatan itu hebat, detail. Dan orang Korea Selatan itu ternyata ngobrol sama seumuran sama lebih tua itu beda ternyata. Beda, iya. Di situ kan si Sangso kan bilang, kok lu ngomong santai banget sih? Emang kita seumuran gitu kan? Iya kan, ada ngomong gitu kan? Iya. Nah, di situ udah mulai modus, terus di situ aja kan gayanya culun tuh kan, dia joget-jogetnya culun tapi gue suka. Gitu kan, dia gaya jogetnya tuh gini-gini gitu. Wah, ya, apa adanya gitu dia. ada aja lucu sih, memang lucu sih. Semua orang pasti ketawa sih. Dan mukanya tuh mendukung banget untuk jadi karakter yang lucu gitu dia. Lucu. Mukanya tuh komik. Mukanya komik, bener. Nama pemerannya Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo. Aslinya ganteng ya? Aslinya sih ganteng. Cuma dia bisa bikin lucu, culun, dan iya, rambutnya kan pendek, terus pertamanya agak panjang gitu kayak pertamanya agak panjang apa kayak jamur gitu kan. Pas lagi itu masih kerja, terus begitu masuk kan bener-bener kayak nempel gitu rambutnya, terus ada begini, lucu banget mukanya gitu. Apa namanya? Pas lagi di Akpol itu, ya itu yang gue ingat sih dia dimarah-marahin, terus dia berusaha banget pengen nunjukin prestasi gitu kan. Gigi ya itu dia selalu belajar dari kesalahannya ini, dia ulang lah, dia belajar dari ini, tetap lagi dimarahin juga sama Kapten O, tapi terus gitu Mas, terus sampai pas di akhirnya kan dia wah top banget dia kan. Nah terus pas ngejar kita mendingan kita bahas sisi romantisnya aja. Pas ngejar si Jung Oh ya kan, si Jung Oh itu kan tadinya naksir sama yang Choi Letnan Choi yang ganteng ya kan, Sing Dong Wook, nah penamarannya. Nah si anak orang kaya si Choi ini, tapi dia punya pengalaman, dia punya kekasihnya meninggal sehingga dia susah move on. Bahkan ternyata pas sama Jung Oh pun dia masih nyimpen apa ya, gantungan kunci ada fotonya. Memorabilia. Nah, di tengah lagi PDKT aja, si Sangso di situ dia menunjukkan kegigihannya. Ya kan? Yang gue ingat adalah yang pas mereka lagi pergi bareng-bareng kayak retreat gitu. Sepeda ya. Gitu kan? Dia, Jung Oh, ayo sepeda sini. Padahal lagi habis dicium ya kalau nggak salah ya. Habis dicium. Kalau dia lihat, tapi dia nggak mundur. Dia lihat cewek incerannya dicium dan dia tahu bahwa cewek inceran itu juga suka sama cowok itu, cowoknya suka sama cewek itu, ceweknya juga saling suka, tapi dia karena dia ngincer, dia nggak mundur loh. Kalau cowok lain mundur. Jadi ini giginya tuh bener-bener extraordinary. Ya, betul. Dia panggil, Jung, ayo sepeda. Jung, ayo sepeda. Itu semua teman-teman yang nonton kan, wah Sangso emang begini gitu kan, ya kan? Ya kan semua pada geleng-geleng kan. Aduh, ampun deh Sangso. Waduh, bener-bener. Aduh, gitu-gitu kan, semua pada geleng-geleng semua. Jadi dipanggil, Jung, ayo sepeda, ayo. Sampai akhirnya si Kapten Choi, Letnan Choi nggak enak. Yaudah sama sepeda deh gitu kan. Ya kan? Sampai nyerah, yaudah sama sepeda deh gitu. Akhirnya si ceweknya memang karena respect, segen, mungkin juga memang deket. Bro, bentar. Gue ini dulu bentar. Jadi apa namanya, mumpung si Ceces lagi nggak ada ya kan, si Ceces ini nih tahu gak yang racunin gue. Jadinya
Gara-gara dia bilang, lu nonton deh, live ini beda sama drama Korea lainnya. Dia drama Korea tapi ada actionnya. Lu tonton deh bro, nonton deh. Ya kan, dia maksa-maksa. Apa namanya? Dia promo-promoin, bagus ini beda-beda. Sampai akhirnya gue percaya, gue coba tonton. Tapi memang si Ceces ini nggak bohong. Emang bagus banget ternyata teman-teman si live ini. Bener-bener bikin nyantol, bikin nggak mau ketinggalan, nontonin terus gitu. Bagus banget soalnya. Ada sedihnya dapet, actionnya juga ada, romantisnya juga ada, sedihnya juga ada gitu. Ya kan? Ini ngomong-ngomong komplit lah dia tuh. Komplit gitu. Tadi dan apa? Ya kalau biasa kan kita nonton serial tentang polisi, detektif itu kan kayak full pack action gitu ya. Kali ini beda. Beda gitu. Emang dan sejauh ini gue belum nemuin. Lu bilang nonton ini deh, yang cewek yang kecil yang itu ya. Gue tonton sampai habis tapi nggak sampai keinget-inget gitu loh. Maksudnya yang cewek kuat, kecil, yang lucu. Oh. Itu memang lucu sih, karakternya lucu, imut. Tapi cowoknya tuh kecewek-cewekan, gue nggak suka. Jadi ya gue nonton sampai habis sih akhirnya sih. Tapi nggak berkesan. Terus apa yang Chevy bilang yang judulnya ada Hawaii-Hawaiinya itu juga gue nonton berapa aja udah nggak lanjut lagi. Gue nggak suka. Nah, oke, gigi banget ya kan. Mungkin di situ tuh mereka deket ya kan sama si si eh, si si Jung Oh itu deket banget sama si Sangso karena dia tahu Sangso tuh lucu, baik, orangnya tulus gitu kan. Itu yang bikin dia dipanggil nurut. Gitu kan. Terus ada lagi nih. Ada lagi. Ini momen yang bikin mereka jadian. Lu ingat nggak? Yang pada saat si Jung Oh lagi down. Gara-gara dia di depan orang tua murid sekolah, dia ngomong tentang harus ada pendidikan tentang, oh ya, jadi Jung Oh ini korban diperkosa. Oh iya. Ya kan, dia korban perkosaan. Dan waktu itu di sebuah sekolah, dia bilang ada bagusnya ada pendidikan seks. Wah, orang tua membabi buta, diprotes. Bahkan, nah jelek. Tapi jeleknya kepolisiannya kok Korsel itu, si apa namanya kepala polisinya tuh nggak support. Ya, selalu gitu, di cerita ini ya kita nggak maksud yang benar, teman. Di cerita ini ceritakan kepala polisinya itu selalu cari aman. Ada kasus apa pasti dia selalu cari aman. Ini pasti memang yang ini emang bermasalah gini 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 gitu ya kan. Nah di situ dia down banget, bukannya belain, bukannya ini, tapi malah ini yang kepetingginya nih, kita bicara yang petingginya itu malah cari aman gitu. Kalau atasannya yang di kepolisian itu, yang di station itu semuanya kan backup banget. Siapa nih? Ya kan? Ki ya? Ki. Ya si Hansol yang sakit, dia muntah darah itu kan. Hansol itu baik gitu, Hansol baik. Yoon Kyung Mo itu juga baik, ya kan? Nah, di situ dia bisa si Sangsu tuh bisa melihat kesempatan. Ini cewek incerannya lagi down, di situ dia masuk. Dia nemenin, ya kan? Dia nemenin. Mau minum bareng nggak? Gitu kan? Minum bareng. Dia maksa banget tuh. Lagi-lagi memang karena memang udah deket. Makanya dia bisa maksa dan ceweknya mau. Nih, pelajaran bagi
laki-laki di luar sana, kalau lu ngincer cewek, ya, lu harus bisa dapetin hatinya dulu. Lu tunjukin lu tulus, lu baik, lucu. Lu kalau udah dapet itunya, walaupun lu nggak ganteng, lu bukan apa tuh? Ini bukan ini gua gitu, apa tuh? Ini bukan tipe gua. Si Sangso itu kan bukan tipenya Jung Oh. Bukan, Dia sama sekali. ngomong, lu tuh bukan tipe gua. Takutnya kalau kita jadian, lu bakal nyesel, dia bilang gitu kan. Karena gua orangnya apa ya, cuek apa acuh gitu kali ya. Cuek, acuh, dan gue cenderung nggak romantis lah intinya. Takutnya lu ini, tapi dia enggak kan. Gue suka. Nah, di saat itu malah yang deket malah si itu ya. Soalnya si Coynya kenapa ya? Kenapa nggak deket ya Coynya? Kenapa? Si Coynya malah nggak deket apa ya? Malah nggak dukung apa gimana sih saat itu? Coynya jujur gue lupa sih, gue nggak terlalu Jujur, oh peduli udah. sama karakter Pokoknya lain itu sih dari luar. ini terus di situ pokoknya dia masuk, dia nemenin minum, terus dia cerita bahwa dia tuh korban diperkosaan, makanya begini. Terus di situ dia tidak menghakimi. Si Sangso ini nggak menghakimi, malah ikut nangis. Ya. Nah, di situ lumer tuh. Si Jung Oh lumer, kok kamu nangis gitu kan ya? Kok kamu malah nangis ya? Aku cerita kok kamu malah nangis. Si Sangso bilang, ya intinya karena dia terlanjur mendalami apa yang lu rasain, jadi gue ikut nangis. Nangis kayak anak kecil lu nangisnya lu, ya kan? Gue nangis gitu kan kecil gitu kan, lucu banget ya kan? Terus abis itu abis nangis, pas nangis itu pas lari, diajak lari pagi. Lu daripada sedih kita lari pagi deh. Diajak gitu sama Sangso. Pas lagi lari pagi, dia meluapkan emosinya, dia nangis. Si Sangso ikut nangis. Di situ dia jadian ya. Di situ jadi. Nggak langsung ya. Cuman di situ makin tumpah gitu jadinya kan. Tumpah, pelukan kan. Pelukan. Yang temen yang cewek itu yang tomboy itu. Gue sebenarnya suka loh sama Song Hye-ri. Song Hye-ri. Cantik loh. Cantik dia itu sebenarnya. Lee Jo Young. Iya. Namanya kan Song Hye-ri. Song Hye-ri ya benar. Song Hye-ri tuh suka banget sama Sangso, tau nggak? Ya. Dia tuh suka sama Sangso. Dia ngomong berulang kali, Sangso gue suka sama lu. Kenapa lu gak mau sama gue sih? Lu kenapa sih? Udah jelas-jelas si Jung Oh itu gak suka sama lu. Dia tuh sukanya sama Choi. Udah lu sama gue aja. Enggak. Gitu kan ya. Ya kan? Enggak gitu kan. Terus dia, si Yeri kan deketin mamanya Sangso. Bener. Ya kan? Bibi. Iya. Saya jadi pacarnya gimana? Gitu. Gini. Wah. Gini banget kan. Nunjukin banget gitu kan. Iya tuh. Lucu banget itu. Gue sebenarnya di situ, di tengah-tengah yang masih belum bisa, waktu si Jung Oh masih belum suka, itu dalam pikiran gue, kenapa sih? Udahlah sama yang sebanding aja lah, ya kan? Lu kan culun nih, si Jung Oh-nya kan cantik, lalu sama Hye-ri aja lah yang sama. Jelas-jelas Hye-ri itu kan suka sama lu gitu kan. Carilah wanita yang mencintai lu. Ngapain lu ngejar cewek yang cuman lu doang yang cinta? Gitu dalam imajinasi gue. Udah sama Hye-ri aja lah gitu. Tapi kok ternyata tetap terus gigih, akhirnya jatuh hati. Di situ gue ada lagi yang pas lagi lomba. Yang pas lagi retret, yang soal sepeda itu, si Sangsu bertekad, gue bertekad pada saat pertandingan aku akan mengalahkan Choi. Ingat gak? Wah, freeze dia. Si Cece freeze. Nah, di situ apa namanya? Ini mumpung lagi freeze nih, kita omongin lagi aja nih. Kenapa video lu diem ya? Oh, enggak. Lu freeze di gue. Oke. Tanding. Nah, pas lagi pertandingan itu kan, gue bertekad harus menang sama Choi. Pas lari perorangan.
Dia kan keunggulannya kan tinggi kan. Tinggi, Iya, kakinya kaki jangkauannya panjang. ini, dan ditambah ternyata dia gesit. Gitu. Menang kan? Menang jauh. Ya. Bro, kok freeze bro? Iya benar sih. Apanya? Lu videonya freeze. Gue lu jalan kok. Ada berapa menit sini? Jalan nggak? Jalan. Gue jalan nggak, Duan? Jalan. Jalan. Tadi sempat freeze ya. Apa namanya? Dia menang kan akhirnya kan. Puas banget gitu kan, dia bisa nunjukin, dia bisa membuktikan sama Jung Oh bahwa gua unggul daripada Choi. Ya. Gua lebih jago gitu kan. Terus wah, pas lagi tim tuh ya, pas lagi tim, orang-orang itu mereka lucu banget tuh pas lagi tim, gaya ngomongnya mereka tuh lucu gitu, gaya orang si 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 Ki Hanso dia kan, ayo jangan malu-maluin mau, ngomong gitu kan. Senior lawan junior ya waktu itu ya. Senior sama senior, senior ngelawan junior. Dia lawan junior kan waktu itu kan. Yang menang junior. Junior yang menang. Wah, sampai akhirnya jadian dia kan. Jadi lu suka sama Sangso karena dia apa apa aja dikerjain, gigih, lucu, sama apa tuh terakhir tuh ya? Kamin, apa ya? Dia apa ya? Mau berkorban untuk sesuatu yang dia kejar. Betul. Itu bagian dari kegigihan sebenarnya. Iya. Ini ada terakhir gue tulis apa ya depannya, kami. Ya udah teruskan. Udah, ada lagi nggak? Kenapa lo favoritin si Sangso? Oh, Sangso sih itu doang sih. Oke, udah ya. Udah, lu kan udah nyebutin nih. Kalau gue Kapten Oh. Kapten Oh tuh gue suka banget. Karena Kapten Oh ini orangnya nggak ada takutnya. Ora ono wedine. Gue selalu suka sama karakter yang ora ono wedine. Gitu. Strong, nggak ada takutnya. Pemberani ya. Dan dia berani ambil resiko. Bener, risk taker banget. Terus dia memang karena legend ya, udah lama, instingnya top banget. Dia bisa nemuin kan, waktu si bekas partnernya yang korupsi, yang di tempat perjudian, dia ngumpet di mana, dia bisa temuin kan. Oh iya benar. Ingat nggak? Atau Biang Kerok tuh partnernya. Itu kan Biang Kerok tuh partnernya tuh, dia digambarkan oknum yang kotor di kepolisian, ya kan? Mereka ikut di dalam judian, akhirnya digerebek, nggak ketemu kan. Tapi si Kapten instingnya ininya, dia bisa, orangnya cuma segini, nggak mungkin cuma gini, nggak mungkin, pasti ada di situ. Lu pasti ada ngumpet nih. Di kamera di CCTV juga nggak ada yang keluar kan, gini. Pasti ngumpet, dibongkar semuanya. Sampai akhirnya dia ngumpet di kayak laci gitu di bawah gitu kan. Wah, hebat banget itu, berarti apa tuh? Intuitif ya. Iya. Intuitif. Dan dia rela turun pangkat. Ya, betul. Itu apa namanya? Dia tetap mengabdi di kepolisian. Membayar harganya dia. Orangnya sportif kali ya, apa ya? Dia tahu yang dia lakuin itu benar. Resikonya apa diambil gitu. Itu. Ketika memang dia mungkin lupa, ketika saking keasikan ngejar karir, ngejar kasus, dia lupa memprioritaskan keluarga. Tapi begitu dikasih pelajaran sama istrinya, sama anak-anaknya, di situ dia mencari tahu kenapa. Kayaknya gue tuh nggak selingkuh, ya kan? Gue nggak KDRT. Ya. Kenapa yang bikin ini apa? Dia mencari tahu kenapa kan?
Dan dia rela masak, ya kan, masak buat ngambil Ati lagi, ya kan. Terus disuruh pindah ke orang tuanya, dia rela, gitu kan. Sampai akhirnya, nah ini, walaupun istrinya, dia tadinya nggak mau diceraiin, nggak mau. Tapi karena istrinya ini terus, akhirnya ya dia ikutin. Pas maju sidang juga, pas maju sidang aja tuh dia masih nggak mau. Tapi istrinya masangin dasinya tuh pas lagi di sidang tuh. Terus, tapi di situ dia karena dia menemukan kelemahan dia memperbaiki diri sedemikian rupa. Nah, di saat istrinya lagi down, gara-gara dia mengambil keputusan apa, balik lagi petingginya kepolisian itu nggak bela dia, nggak backup dia, malah apa tuh, jorokin dia, malah di sini kesalahannya gitu, nggak ngebelain. Nah di situ down, kapten memanfaatkan situasi itu, dia sengaja dari pulang kerja malam itu pulang ke rumah, dia masakin, dia sediain makan buat semuanya, anaknya pergi sekolah, yang cewek, yang cewek juga, anaknya yang cewek kan sempat mau pelecehan seksual, diberi kan itu, dipukul. Iya, Malah yang anaknya mau ngelaporin polisi. Anaknya malah mau ngelaporin polisi, tolong ini ada penganiayaan, gitu kan? Iya, aneh Nah, tuh. aneh banget anaknya. Tapi kembali lagi, itu gue suka banget karakter seperti itu. Karakter yang dia he will do everything untuk magerin, untuk melindungi keluarganya. Istrinya dalam hal ini mau dilecehin seksual, dia akan lakuin apapun. Dia pukul terus kan itu. Pukul terus itu, kalau nggak dipisahin bisa mati itu. Iya. Bisa masuk ICU mungkin gitu kan. Tapi kan dia anaknya menahan, terus saya udah lapor polisi gitu kan. Di situ bingung kapten, loh, saya ini bapaknya. Saya melindungi anak saya di pelecehan seksual. Kenapa saya dilaporin polisi? Iya. Iya kan? Di situ akhirnya si mamahnya memberi pengertian si anak. Kamu nggak boleh gitu. Papamu itu saking proteknya sama keluarga. Makanya dia seperti itu. Kamu nggak boleh. Malah ngelaporin polisi. Akhirnya si anak minta maaf, nganterin. Enggak deh, enggak. Pokoknya dinasihatin sama mamahnya intinya. Nggak boleh kayak gitu kamu. Papamu itu melindungi kamu gitu. Nah, pokoknya kembali lagi ke soal yang itu, dia malam dia balik ke rumah, dia masakin pagi dia habis kerja loh, habis kerja dia bisa aja tidur tapi dia enggak, dia balik ke rumah yang ada istrinya, dia masakin makanan semuanya. Begitu anaknya pergi, si istrinya ya dia lagi down, lagi ini, terus dia nemenin. Di situ kembali mereka intim. Intim lagi. Intim ya pulih gitu. Terus nah yang sedih itu pas mamanya udah koma, terus pasang ventilator, ibaratnya itu semuanya organ tubuhnya udah nggak berfungsi, detak jantung itu karena ventilator aja, ya kan? Terus si bapaknya itu saking nggak teganya sama istrinya, dimatiin mesinnya. Tadinya dia marah-marah sama bapaknya, udah kamu nggak usah nengokin ibu lagi deh, udah di rumah aja. Dia banting TV kalau nggak salah, dia banting tuh TV-nya. Tapi di situ dia sadar, iya juga ya, kasihan juga ya mamanya gitu kan, udah menderita terlalu lama gitu. Akhirnya dia ya udah Pak, kalau emang gitu ya udah kita sepakat. Akhirnya itu ya tanda tangan kontrak, terus dicabut alatnya, terus meninggal. Waduh, bro, itu sedih banget bro. Sedih banget bro, pas lagi dicabut alatnya itu kan, aduh. Pertama si anak-anaknya kan, apa namanya,
pesan terakhir gitu. Terus si suaminya kalau nggak salah, yang bapaknya kalau nggak salah nggak banyak ngomong. Si itunya tuh, si Kapten O-nya tuh juga ngomong gitu kan. Gue lupa kata-kata persisnya, cuman itu sedih banget. Terus udah meninggal, terus dibakar itunya ditimbun di halaman rumah kalau nggak salah, abunya gitu kan. Halaman rumah ya, bukan di ladang bapaknya itu yang seberang rumah. Iya betul ladang, punya ladang. Wah itu sedih banget gitu kan ya, karena kita sama-sama udah ditinggal mama kita ya. Iya benar. Wah itu gue sesenggukan bener-bener di situ tuh. Drama Korea hebatnya di situ tuh. Jadi dia bisa, karena kan orang-orang yang eh, pernah mengalami perasaan itu kan banyak. Dan siapa sih yang nggak sedih kalau cerita tentang orang tua meninggal kan? Wah, terus lagunya, scoringnya juga mendukung. Nah lagunya itu kayaknya lagu itu yang gue cari tuh kayaknya tuh. Lagu itu yang gue cari. Karena lagunya tuh nyantol. Share sama gue lagu si live itu, tapi bukan lagu pas meninggal. Bukan yang pas itu, betul. Lagu yang gue share itu yang pas lagi sisi romance. Romance. Nah, romance atau pas lagi ini gitu. Lagunya tuh saat itu nyantol loh. Sekarang sih udah lupa. Saat itu nyantol. Terngiang-ngiang gitu. Melodinya bagus. Jago sih. Yang bikin scoringnya jago. Padahal kita nggak tahu artinya. Gitu. Kita nggak tahu artinya, tapi itu namanya lagu tuh powerful tuh di situ. Ada soul-nya. Bisa bikin kita tuh mengerti apa sih maksudnya dari penulis lagu, dari pengarang itu, transfer gitu, emosinya tuh transfer gitu. Itu namanya lagu. Atas ada soul-nya tadi. Nah, kenapa? Karena itu ibu kotanya Korea Selatan. Seoul. Pas banget tuh sama kata-kata tadi. Pas. Dan ini memang kepolisian polsek salah satu yang di Seoul juga kan? Di Seoul. Iya. Iya. Benar ada soulnya jadi. Ada soulnya. Itu lagu ada soulnya. Apalagi ya yang gue suka ya. Protect banget sama dia, sangat melindungi keluarganya, mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Ya tadi kan dia nyelamatin orang lain, bahkan mengorbanin ininya sendiri. Yang pas nembak. Kalau nggak salah, istrinya juga korban pelecehan di masa lalunya. Sempat ada flashback soal itu juga. Lupa gue. Makanya istrinya bisa berempati sama si Jung Oh tadi. Lupa gue. Ya? Kalau Jung Oh iya. Jung Oh iya, dia korban perkosaan yang nyelamatin si itu. Udah waktunya Leonita pulang. Bentar ya. Ya udah. Gua angkat dulu bentar ya. Apa? Gua angkat dulu ya. Mam? Sekarang ya? Oke, sayang. Mau beli makanan apa ya? Kenneth mau makan apa? Nak, mau makan apa, Nak? Mau makan apa? You're wearing my green hat. Mama nanya mau makan apa. Udah, ntar aja, Mam. Ntar aja deh ya. Jemput dulu yang penting deh. Bisa 1 jam nih ngebahas mau makan apa. Oke, jemput sekarang ya. Bro, udahan dulu. Daripada nanti istri gue dijemput orang lain. No, ya kan. Repot ya kan. Cilo kondonyo ya kan. Bini gue ntar dijemput orang lain. Gue jemput dulu ya. Oke, bro. Pemirsa. Lu salam buat keluarga. Sehat semua. Jaga protokol kesehatan. Happy terus. Jaga mood. Itu kan. Semua kan itu doang kuncinya kan. Itu kan kuncinya kan itu doang kan. Dalam COVID ini kan itu kan.
Selalu jaga pikiran positif. Apa yang bisa dilakukan di rumah, berkreasi. Contohnya hal kita ini, bro. Oke? I love you. Oke, bro. Thank you ya. bye-bye. Yep, Salam bye. sehat. Salam juga.